Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya melakukan proses pembuatan bonsai dari bahan wahong gunung, yaitu di sebelah saya adalah bahan dari wahong gunung. Jadi bahan dari wahong gunung ini sekitar sudah 2 tahun saya ambil di alam atau saya dongkel di alam bersama Bang Charlie ya. Mungkin ini konten-konten pertama saya membuat YouTube. Ini bahan 2 tahun yang sudah terbengkalai, jadi tidak saya urus, cuma saya taruh saja di atas pot dan banyak perubahan ya. Jadi pertama saya konsep awal gagal dan kemudian saya konsep lagi dan seperti ini jadinya. Dan saksikan juga, dan sahabat bonsai saksikan juga bagaimana sih proses pembuatan dari bahan dari wahong gunung ini. Jadi untuk wahong gunung bisa kita gabungkan dengan bahan bonsai dari jenis sancang. Jadi penggabungan dari bahan ini sangat mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi sahabat bonsai, di awal pendongkelan ya, memang di alam saya sudah mendapat bahan ini banyak yang kropos, artinya banyak ada dari akar ya, dari segi akar banyak yang kering atau mungkin bahan ini hampir mati kemudian hidup lagi. Jadi seperti itu. Namun di bagian batang kemarin masih utuh, kemudian saya melakukan okulasi dan konsep awal saya anggap gagal ya. Dan kemudian hari ini saya konsep ulang dengan menambahkan action dari keringan, bagaimana pohon yang bertahan dengan cuaca ekstrim ya di alam. Jadi saya buat dengan jin atau seri. Jadi saya membuat keringan ya, ada beberapa keringan dari batang yang kering, kemudian di atasnya juga saya membuat keringan, dan ada beberapa batang yang masih jalur hidup atau batang yang hidup, kemudian saya okulasi menggunakan sancang. Jadi ikuti terus bagaimana prosesnya. Jadi sahabat bonsai juga bisa simak bagaimana sih proses pembuatan bonsai dari bahan wahong gunung ini. Jadi di awal seperti ini pohonnya, jadi bisa terlihat. Nah, pertama ya, atau di awal seperti ini pohonnya. Kemudian hal ini kita akan melakukan pembuatan bonsai dengan lebih menonjolkan di bagian keringan ya, atau batang yang kering. Kemudian ada beberapa jalur hidup yang tumbuh tunas, dan konsep ini kita mengibaratkan pohon yang hidup di tempat yang cuaca yang ekstrim, mungkin pernah terjadi kebakaran hutan atau pernah terjadi kekeringan sehingga pohon ini banyak yang kropos, batang-batangnya yang kropos kemudian hidup lagi. Jadi simak terus bagaimana proses dari pembuatan bonsai dengan bahan wahong gunung. Jadi sahabat bonsai, dalam proses membuat bonsai dengan batang kering, jadi perlu beberapa hal yang atau alat yang kita siapkan. Yang pertama kita siapkan dulu pahat. Juga bisa memakai bor ukir, namun saya tidak memiliki bor ukir, jadi saya memakai hanya pahat saja yang saya pakai, dan saya juga memakai bor biasa ya untuk beberapa membuat lubang ya dari bahan ini.
atau keringan pohonnya atau keringan batangnya. Saya menggunakan juga bor, dan juga saya menggunakan api ya. Jadi biar pohon ini terlihat kesannya tua ya, atau artinya kesannya sudah lama ya, padahal baru kita melakukan pembentukan di kayu yang kering. Jadi yang pertama kita pahat dulu, kita buat tentukan untuk alurnya, bagaimana alur pohonnya. Dengan pahat. Jadi saya masih belajar ya dalam proses pembuatan jin atau membuat jin atau sari dalam sebuah seni bonsai. Jadi bagaimana mengacu pohon yang hampir mati hidup kembali. Dan untuk bahan dari wahong gunung, jadi untuk kayunya ya ada beberapa yang tidak padat, nanti akan membusuk sendirinya atau hilang sendirinya, nanti akan dibantu oleh alam juga. Selain tangan, alam juga akan membantu dalam proses pembuatan bonsai ini. Jadi kalau alam yang membentuk jadi lebih natural, jadi dibantu oleh alam dalam proses ini. Dan ada beberapa kayu yang memang kuat ya dari wahong gunung ini, atau yang biasa disebut dengan les, sangat kuat, jadi digergaji aja susah. Jadi seperti ini prosesnya ya, proses bagaimana membuat sari atau jin ya. Jadi membuat batang kering, membuat alur batang kering ya. Jadi kita membuat seperti jalur air, dan kita juga membuat jalur dari batang yang hidup. Dan nanti saya juga melakukan okulasi. Bagaimana saya melakukan okulasi, di mana tempatnya, dan kemudian saya juga melakukan koreksi akar, jadi perapian di bagian akar. Walaupun pohon ini seperti pohon yang hampir mati, namun harus ada juga akar yang tumbuh ya, karena pohon ini juga memiliki pertumbuhan seperti ini. Jadi penting juga di bagian akar, agar serasi antara batang mati dengan batang yang hidup, dan juga akar yang mati dengan akar yang hidup. Ya, konsepnya seperti ini. Saya juga masih belajar ya dalam proses pengejinan atau sari. Mudah-mudahan nanti ke depannya pohon ini menjadi bagaimana pohon yang saya inginkan konsepnya. Jadi sahabat bonsai, itu dia prosesnya ya, proses pembuatan bonsai dengan perpaduan antara batang mati dengan batang hidup. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mencari bahan yang cocok ya, bahan yang cocok untuk bahan bonsai dengan batang mati dipadukan dengan batang hidup. Kemudian kita siapkan juga alatnya seperti pahat, bor, ataupun nanti apapun ya yang kita pakai dalam proses membuat alur dari batang mati ini. Kemudian kita juga melakukan okulasi ya. Kita juga melakukan okulasi. Jadi untuk wahong gunung, karena seperti ini mungkin susah ya tumbuh tunas, atau tunasnya tumbuh tidak sesuai yang kita inginkan, jadi kita okulasi atau sisip di batang saja, di batang yang hidup. Kemudian setelah itu saya juga melakukan perapian di bagian akar, merapikan akar yang hidup dan juga merapikan akar yang mati, agar serasi pohon ini ke depannya. Dan juga saya menambahkan menyemprot dengan korek api, jadi sehingga menimbulkan pohon ini sudah lama ya diproses, atau seperti agar lebih natural ya, atau terlihat lebih alami. Jadi saya tambahkan dengan api, atau saya bakar dengan korek api supaya terlihat lebih natural saja. Dan kedepannya pohon ini juga akan dibantu oleh alam ya, proses dibantu oleh alam nanti dalam proses pengeringan ataupun pembentukan ya alur dari batang yang mati ini. Dan sahabat bonsai, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.